Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Widya Halimatus Sa'diah, NIM 1804478 dari kelas 3A PG PAUD. Di sini saya akan menjelaskan tentang measurement atau pengukuran dalam mata kuliah Pendidikan Matematika untuk anak usia dini. Pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas, biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Menurut Seo dan Ginsberg pada tahun 2004, mengemukakan bahwa pemahaman anak-anak tentang pengukuran berakar pada masa bayi dan prasekolah dan tumbuh selama bertahun-tahun. Bahkan, anak-anak prasekolah dapat dibimbing untuk mempelajari konsep-konsep penting jika diberikan pengalaman pengukuran yang sesuai. Mereka secara alami menemukan dan mendiskusikan kuantitas. Mereka awalnya belajar menggunakan kata-kata yang mewakili kuantitas atau besarnya atribut tertentu. Kemudian mereka membandingkan dua objek secara langsung dan mengakui kesetaraan atau ketidaksetaraan. Pada saat usia 4-5 tahun, sebagian besar anak-anak dapat belajar untuk mengatasi isyarat persepsi dan membuat kemajuan dalam berpikir tentang dan mengukur jumlah. Mereka siap belajar mengukur, menghubungkan angka dengan kuantitas. Namun rata-rata anak di Amerika Serikat dengan pengalaman pengukuran yang terbatas, mereka menunjukkan pemahaman yang terbatas tentang pengukuran hingga akhir kelas dasar. Yang pertama yaitu pengukuran panjang. Panjang adalah karakteristik dari suatu objek yang ditemukan dengan mengukur seberapa jauh jaraknya antara titik akhir objek. Jarak sering digunakan dengan cara yang sama untuk mengukur seberapa jauh jarak antara dua titik di ruang angkasa. Mengukur panjang atau jarak terdiri dari dua aspek. Yang pertama yaitu mengidentifikasi unit ukuran dan membagi secara mental dan fisik objek dengan unit itu. Yang kedua yaitu menempatkan unit ujung ke ujung atau literasi di samping objek. Sebelum taman kanak-kanak, banyak anak tidak memiliki pemahaman tentang ide dan prosedur pengukuran seperti mengantri titik akhir ketika membandingkan panjang dua benda. Bahkan anak-anak berusia 5 hingga 6 tahun diberi penggaris batas, menulis dalam angka dengan sembrono, dengan sedikit memperhatikan ukuran ruang. Beberapa menggunakan 0 sebagai titik awal, menunjukkan kurangnya pemahaman tentang konsep asal. Namun, pada usia 4-5 tahun, banyak anak dapat dengan kesempatan untuk belajar menjadi kurang bergantung pada isyarat persepsi dan dengan demikian membuat kemajuan dalam berpikir tentang atau mengukur kuantitas. Secara umum, prosedur pengukuran dapat berfungsi sebagai alat kognitif yang dikembangkan untuk memecahkan masalah praktis tertentu dan mengatur cara anak berpikir tentang jumlah tersebut. Konsep pengukuran awalnya dapat diatur dalam konteks dan prosedur yang digunakan untuk menilai, membandingkan, atau mengukur atribut tertentu. Jika demikian, transformasi yang tidak mengubah panjang tetapi mengubah angka, seperti memotong, mungkin sangat sulit bagi anak. Lebih dari pertanyaan konservasi tradisional, anak-anak perlu belajar untuk membedakan atribut yang berbeda, misal panjang, angka, dan mempelajari transformasi mana yang mempengaruhi atribut mana. Pengukuran seharusnya tidak diajarkan sebagai keterampilan sederhana. Ini adalah kombinasi kompleks dari konsep dan keterampilan yang berkembang selama bertahun-tahun.
Guru yang memahami konsep dasar pengukuran akan lebih mampu menafsirkan pemahaman anak dan mengajukan pertanyaan yang akan mengarahkan mereka untuk membangun ide-ide ini. Baik penelitian dengan anak-anak dan wawancara dengan para guru mendukung klaim bahwa satu, prinsip-prinsip pengukuran sulit untuk anak-anak. 2. Mereka memerlukan lebih banyak perhatian di sekolah daripada yang biasanya diberikan. 3. Waktu perlu dihabiskan pertama kali dalam pengukuran informal, di mana penggunaan prinsip pengukuran terbukti. Dan 4. Transisi dari pengukuran informal ke formal membutuhkan lebih banyak waktu dan perawatan. Dengan instruksi dalam ukuran formal selalu kembali ke prinsip-prinsip dasar. Yang selanjutnya yaitu pengukuran wilayah dan penataan ruang. Area adalah jumlah permukaan dua dimensi yang terkandung dalam batas. Pengukuran area mengasumsikan bahwa daerah dua dimensi yang cocok dipilih sebagai satu unit. Daerah kongruent memiliki wilayah yang sama, wilayah tidak tumpang tindih, dan area persatuan dua wilayah yang tidak tumpang tindih adalah jumlah dari wilayah mereka. Dengan demikian, menemukan area suatu wilayah dan dianggap sebagai ubin atau pembagian yang sama, suatu wilayah dengan satu ukuran dua dimensi. Sebuah studi tentang anak-anak dari kelas 1, 2, dan 3 mengungkapkan sedikit pemahaman tentang pengukuran area. Ditanya berapa banyak ruang yang ditutupi kotak dan segitiga. 41% anak-anak menggunakan penggaris untuk mengukur panjang. Meskipun pengukuran area biasanya ditekankan pada kelas menengah, literatur menunjukkan bahwa beberapa aspek kurang formal dari area tersebut. Pengukuran dapat diperkenalkan pada tahun-tahun sebelumnya. Beberapa peneliti melaporkan bahwa anak-anak prasekolah hanya menggunakan satu dimensi atau satu aspek yang menonjol dari rangsangan untuk membandingkan area dua permukaan. Sebagai contoh, anak usia 4 dan 5 tahun mungkin hanya cocok dengan satu sisi angka ketika mencoba membandingkan wilayah mereka. Yang lain mengklaim bahwa anak-anak dapat mengintegrasikan lebih dari satu fitur suatu wilayah, tetapi menilai area dengan kombinasi aditif, misalnya membuat penilaian area implisit berdasarkan dimensi tunggal terpanjang atau aturan tinggi dan lebar. Anak-anak usia 6 hingga 8 tahun menggunakan aturan luas linier seperti diagonal persegi panjang. Hanya setelah usia ini, sebagian besar anak-anak pindah ke penggunaan eksplisit dari penataan ruang aturan multiplikasi untuk menyelesaikan tugas-tugas studi tersebut. Perhatikan bahwa ini tidak menyiratkan penggunaan resmi perkalian, tetapi hanya bahwa perkiraan mereka paling baik didekati dengan rumus area. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga pematerian tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.